Terletak di bibir pantai utara Flores Barat yang cantik, sejak dulu kala Pota memikat banyak suku. Suku Congkar dari Manggarai Timur telah lama mendiami wilayah ini. Demikian pula suku Bugis dari Sulawesi dan suku Bima. Pemirsa YouTuber, siang ini kita berada di sebuah pantai yang indah, Pantai Pota, wilayah Manggarai Utara. Bersama kita telah hadir Romo Beben Gale. Selamat siang Romo. Selamat siang Romo. Pastor Paroki Pota sudah 9 tahun. Romo, sudah 9 tahun di sini, tidak bosan? Ya, tidak akan bosan Romo. Ya, senang terus. Senangnya kenapa? Karena situasi di sini saya rasa cocok sekali dengan pastoral saya. Saya mengunjungi umat dan mereka menerima saya dengan baik. Begitu juga alamnya begitu indah, membuat kita tidak merasa bosan untuk ada di sini. Oke. Jadi senangnya nih dua hal. Pertama karena umat ya yang dilayani begitu hangat. Yang kedua karena alamnya persis dengan tahun ekologi tahun ini. Ya. Iya. Umat di sini Romo berasal dari mana saja umat Katolik? Dari wilayah Lengkuajang, Elar, Lempeng Paji. Yang kedua itu berasal dari Manggarai. Ada juga yang karena transmigrasi. Mereka lebih banyak di wilayah Buntal. Oh, di perbatasan dengan Kabupaten Ngada ya. Di sana itu banyak yang dari Rahong, lalu banyak dari Cibal, itu yang transmigrasi. Sedangkan penduduk asli di sini itu banyak yang datang dari Bima, Sulawesi Selatan, orang Bugis. Iya, orang Bugis banyak sih, dan mereka ada di sana. Itu perumahan mereka di sana yang kita lihat. Yang namanya Pota. Ya. Pota yang banyak dengan perahu-perahu. Iya. Kalau mereka sendiri mata pencariannya nelayan. Banyak dari antara mereka itu yang menjadi petani bawang. Pedagang ada juga. Iya, pedagang ada juga. Dan di sana itu yang kita lihat itu banyak kapal-kapal motor itu yang jual beli bawang di situ, yang langsung diantara ke Bima, itu juga dari Makassar, di situ tempat masuknya. Jadi Pota ini menarik karena pertama dari segi tradisi, ini termasuk kampung atau kota kecil yang sudah ada sejak zaman dahulu kala bahkan sejak zaman Belanda. Maka kita ini tempat pemukiman yang tua, maka kita juga di sini memiliki pekuburan Cina, pekuburan Tionghoa yang rupanya dulu ini termasuk salah satu sentra perdagangan. Bagaimana dinamika budayanya? Tapi untuk di sini secara umum orang yang Manggarai Tengah mengawin dengan mereka yang dari Congkar, sehingga Congkar di sini dominan sekali. Oh, yang mempengaruhi budaya Congkar. Iya, di sini ya paling besar untuk budaya Congkar. Karena keragaman suku, budaya dan agama, Pota menjadi paroki yang inklusif. Di sini, umat Katolik hidup rukun dan damai dengan saudara-saudari Muslim. Paroki berupaya menjalin kerjasama dengan umat Muslim dalam berbagai kegiatan. Di sini terpancar kehidupan Indonesia mini yang berbineka tunggal ika. Tadi Romo singgung tentang kerjasama dengan teman-teman Muslim, termasuk dalam bidang ekonomi. Apalagi bentuk kerjasama dengan teman-teman Muslim di Pota ini? Yang lain, dalam pemerintahan, kegiatan pemerintahan mereka ikut, kita ikut. Begitu juga kegiatan gereja, ya kita ada kegiatan, mereka juga terlibat. Itu juga kegiatan saudara-saudara yang Muslim. Biasa mengundang kita juga yang Katolik untuk bisa terlibat bersama. Karena kita sudah dalam bidang keagamaan. Iya, dalam bidang keagamaan, saling mengundang. Kita bersilaturahmi, pembangunan kapela, mereka ikut terlibat, pembangunan musola, kita juga terlibat dalam bukan saja ikut kerja tapi juga kumpul dana untuk bisa membangun bersama. Bagus itu yang sekali kami jadi itu yang konkret. Jadi dialog kehidupan betul ya. Iya. Paroki Pota didirikan pada tahun 1998 dengan pastor paroki pertama, Pater Zakarias Belita SVD, dan setelah itu Romo John Syukur. Sejak 9 tahun lalu sampai kini, yang menakodai Pota adalah Romo Beben Gale. Jumlah umat paroki Pota 3.196 jiwa dengan 579 kakak
yang tersebar di 6 stasi dan 27 KBG. Namun, sudah sejak lama perhatian para misionaris terarah pada Pota. Pater Otto Vollert, misionaris SVD dari Jerman, dan Pater Piet de Graaf SVD dari Belanda sering menjadikan Pota tempat transit sebelum masuk ke pedalaman paroki Elar. Saat itu tercatat Pota sebagai stasi bagian dari paroki Elar. Pater Otto pula yang mendirikan pastoran dan gereja Pota. Mayoritas umat paroki Pota bekerja sebagai petani. Di dataran Pota terlihat dari jalan raya hamparan sawah hijau dan kuning yang indah. Sayangnya curah hujan tak menentu dan pasokan air terbatas membuat produksi padi belum maksimal. Sedangkan pekerjaan nelayan yang memanfaatkan laut Pota yang kaya ikan dilakukan oleh saudara-saudari Muslim. Nah, itu Romo terlihat dari potensi ekonominya. Kalau kita nih lihat di sini potensi laut maupun darat, ada nelayan tapi juga ada petani. Langsung di tepi pantai ini ada sawah ya. Di sela-sela mereka menanam padi begitu, ada juga mereka ganti dengan bawang, ada juga dengan jagung. Kalau buah-buahan Yang banyak sini pepaya, mangga, pisang Pepaya dan cukup banyak, iya. Ini pisang-pisang yang dibawa ke Bima itu ke Bali itu kan banyak sekali banyak dari pakai sini. ekspedisi besar yang muat dari sini langsung. Dan juga yang kita dengar cukup banyak dari sini itu perkebunan jagung ya. Memang sebelumnya tidak banyak sekali orang yang tanam jagung. Tapi setelah tahun lalu kita tahun Ekonomi berkelanjutan, ketika ada sosialisasi dari kami, ya kita kan hidup berdampingan dengan saudara-saudara juga yang Muslim. Jadi ketika kita menggalakkan itu, mereka juga sama-sama semangat tahun ekonomi berkelanjutan itu mereka juga rasakan dampaknya. Sehingga banyak tanah-tanah kosong yang mereka tanami jagung. Dan mulai tahun lalu sampai dengan tahun ini luar biasa jagung di sini. Sekarang ada perusahaan jagung yang mereka mulai buka di Baras itu mereka mau menerima jagung dari masyarakat dan juga bukan hanya menerima itu saja, tapi mereka membentuk kelompok supaya dibina bagaimana merawat jagung dari awal hingga pemasaran sehingga kualitas juga lebih bagus. Oh ya. Dia bahwa jagungnya banyak. Jagung ini punya masa depan cerah ya di sini. Iya betul. Ya. Dalam tahun Pastoral Ekologi Integral 2024 Keuskupan Ruteng, umat paroki Pota terlibat aktif untuk melestarikan ibu bumi. Yang menarik adalah keterlibatan KBG-KBG dan OMK dalam gerakan pembersihan pantai. Bergotong royong, mereka rutin memungut sampah di tepi pantai. Kini, pantai Pota menjadi bersih dan nyaman untuk piknik. Nah, dalam tahun ekologi ini apa ada rencana kerjasama dalam merawat ibu bumi ini? Kami sejak tahun bulan November tahun lalu, kami sudah bersama-sama dengan warga di Pota, ada juga anak-anak MAN, yang kami sama-sama menanam pohon bakau di beberapa wilayah di sana. Di wilayah pesisir. Iya, wilayah pesisir. Jadi peserta Krisma bersama dengan anak-anak MAN, kita sama-sama menanam bakau ya. Menanam bakau dan mangrove. Ya, kita sama-sama TNI, Polri, pemerintah, jembatan dan juga dengan anak-anak SD. Tidak lihat agamanya ya. Oke, kita sama-sama lah di situ kita merawat kita punya pantai ini. Oh ya, kalau pantainya selain ditanam mangrove juga dibersihkan bersama? Ya, pantainya yang ini sebelumnya kotor sekali Om Tang. Ya, yang wilayah ini kotor. Hanya setelah kita punya tahun ini tahun ekologi ini, jadi ada seperti gerakan dan apa ya, masyarakat kalau lihat ada kotor di situ mereka mengamankan dan lebih kita punya umat di KBKB karena dalam katekese lalu dalam khotbah kita sering menghimbau itu mereka sering menjaga kebersihan dan tidak lepas juga saudara di Pota yang Muslim itu terlibat dalam kegiatan bersama seperti itu karena mereka yang paling banyak mendiami pesisir pantai ini. Kita sama-sama dengan mereka. Romo, baik, kita langsung sekarang ke program. Ini kita mulai dengan ekologi ya. Tadi sudah bagus beberapa contoh program ekologi, mangrove, kebersihan pantai. Ya, kalau kita lihat bersih sekali, ini bahkan bisa menjadi tempat kegiatan yang bagus untuk OMK sekami.
sore-sore menikmati matahari terbenam sambil berkatekese luar biasa. Iya, iya. Atau datang piknik KBG, Iya, ini iya. potensi banget. Nah, program yang dibuat di paroki selain program rutin pelayanan-pelayanan sakramen, apalagi bagus di sharingkan? Baik Om Tang. Selain program-program rutin, kami pergi merayakan liturgi, kami berpatroli, dan saya sering jalan itu tidak pernah sendiri. Saya selalu membawa tim, ya. Tim ada katekisnya sehingga bisa membantu saya ketika setelah Ekaristi memberikan katekese ya. Katekese ya. Kita ketika berkatekese kami tekankan juga tentang katekese sakramen itu. Ya, yang kami buat dari kebersamaan itu ya muncul semangat dari umat kita yang akhirnya dalam kehidupan mereka ada perubahan, lalu juga semangat itu nyata dalam semangat untuk pembangunan rumah ibadah. Oh, ya. pembangunan rumah ibadah. Iya. Stasi-stasi sudah punya juga rumah ibadah. Sudah punya kapela semua ya. Kalau kegiatan KBG di sini Om Tuang seperti biasa doa Oktober dan Mei biasa, tapi mereka juga membuat kegiatan doa bersama malam Minggu dan juga ada arisan. Dan di sini keluarga bantu keluarga itu sudah biasa. Ya. Jadi solidaritas di antara anggota KBG itu cukup kuat ya. Iya, mereka itu, saling membantu, saling mendukung. Itu kita mempererat tali persaudaraan di antara mereka dengan kita mengunjungi mereka dan berkatekese, lalu kita misa, dan kami lebih banyak misanya sering buat mereka untuk bisa kumpul, dan bisa malam hari kami buat. Karena pagi sampai sore mereka kebanyakan di kebun seperti itu. Ini pantainya indah. Daerah wisata, apakah ada potensi pariwisata juga di sini? Ya, kalau di sini mungkin belum terlalu terkenal ya, yang pantai ini biasalah untuk kami. Tapi yang paling sudah viral itu Kara Timur. Ya, ada namanya itu Watu Pajung, itu masih paroki ini, tapi dia sudah masuk wilayah Kecamatan Elar. Ya, itu ada di sana. Lalu ada juga apa namanya itu Lokleson ya. Juga wilayah pantai. Ya, Lokleson itu. Iya, untuk itu ada satu bukit juga yang dinamakan Bukit Cinta atau Bukit Katolik. Itu di masih wilayah paroki ini, tapi sudah masuk Elar. Itu di Lokleson, itu indah sekali pemandangan. Semakin ke timur, seperti makin indah pemandangan di sana. Kalau pengembangan ekonomi yang terkait pariwisata UMKM, apakah potensinya ada, entah kuliner atau kerajinan tradisional? Kain sama selendang saja. Motifnya lebih banyak motif dari riung. Ya. Motif riung, karena yang congkar lebih banyak mereka dari atas. Mungkin juga orang berpikir tentang pemasarannya. Motif yang riung itu dia lebih laris, lebih murah, dan lebih banyak dipakai. Terakhir tentang ada kurang lebih sebulan kami ada bola voli, ada perlombaan dalam itu yang kami buat tuh dalam rangka memberiakan bulan Maria, dan itu kuliner kita itu dijual di situ dan kita membelinya di situ, dan luar biasa, kata ibu-ibu itu luar biasa sekali. Lah kita ini di laut, Romo, apakah potensi laut ini, apakah hasil ikan cukup bagus di sini? Ikan di sini Om Tuang ya banyak sekali ya, dan nelayan kelas-kelas lah. Mereka jual kemana ikannya? Ya, ada yang dijual keluar. Ada yang jual keluar, pembeli dari Ruteng, mereka ambil langsung di sini. Ada juga yang penampung di sini. Kadang juga ada kapal masuk ya, orang langsung belinya di situ. Tapi dijual dalam bentuk mentah ya? Iya, dalam bentuk artinya mentah. pengolahan, pelatihan bagaimana menjadi abon, kemudian dia bagaimana jadi ikan kering, itu yang rupanya belum di itu masa depan ya. Yang Romo lihat tantangan apa yang utama ada di wilayah paroki Potai? Yang pertama itu mungkin masih agak lambat menerima perubahan. Agak lambat di perubahan. Mereka mau mengikuti kalau sudah ada contoh dan sudah berhasil. Itu jadi kalau kita mau buat satu perubahan memang butuh waktu, dan kita harus tidak putus asa. Ngomong, tegaskan terus supaya mereka seperti itu. Ya. Meskipun umat paroki Pota berjumlah kecil, tetapi mereka bersemangat membangun kehidupan gereja. Baik Romo, ini sudah 9 tahun di sini. Mimpi apa yang Romo punya untuk umat paroki Pota atau untuk paroki ini? Baik, terima kasih. Inti saya, ya, saya berharap dan saya yakin bahwa
kota yang seperti ini, dia akan bertahan dia akan berkembang ke arah yang lebih baik, dan saya yakin itu. Baik, pemirsa YouTuber, umat paroki Pota pasti bertumbuh kembang selaras zaman. Itulah keyakinan dari Romo Beben Gare, pastor paroki Pota. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Pota telah bergerak. Semoga gerakan bersama ini semakin membesar dan berdaya pikat.